warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pelatihan sistem proteksi fisik, instalasi, dan bahan nuklir. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan desain sistem proteksi fisik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Usup Sudiawan. Saya bekerja di Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama di bagian keamanan dan pengamanan instansi nuklir. Ini beberapa pelatihan internasional yang pernah saya ikuti, kemudian pengalaman kerja di dalam mengkoordinasikan pengelolaan pengaman instansi nuklir di Batan. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan, apabila Anda menyukai materi saya, tekan tombol subscribe ya untuk saya. Baik, kita mulai dengan bahasan pertama, yaitu sistematika pembahasan. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana nanti isinya ada berupa latar belakang, kemudian tujuan pembelajaran, pokok bahasan, dan beberapa acuan ya, dalam pembahasan materi ini. Kemudian juga nanti diakhiri dengan pendahuluan ini dengan definisi sistem proteksi fisik. Bagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai alur desain dan evaluasi sistem proteksi fisik yang disebut dengan DIFO. Kemudian dilanjutkan dengan kita kupas mengenai 3 fungsi utama dan pengukuran kinerja sistem proteksi fisik. Nanti di bagian keempat, kita akan melihat bagaimana efektivitas sistem proteksi fisik. Jadi dalam mendesain sistem proteksi fisik, kita ada beberapa syarat ketika sistem proteksi fisik itu betul-betul menjadi tepat guna dan efektif. Kemudian terakhir, saya akan merangkum penjelasan-penjelasan di awal ya, untuk memberi pemahaman yang lebih jelas. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang masih terlewatkan di dalam penjelasan saya. Latar belakang. Di Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang ketenaga nukliran, bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2012 tentang keselamatan dan keamanan instalasi nuklir, di sini dijelaskan bahwa pemegang izin wajib melaksanakan pelatihan dan atau gladi sistem proteksi fisik secara berkala selama commissioning, operasi dan decommissioning. Dari kedua acuan tersebut ya, latar belakang ini jadi bisa saya simpulkan bahwa kita di dalam manfaatan tenaga nuklir tentunya kita mempunyai ada manfaatnya, tetapi di sisi lain juga ada risiko yang harus kita dapatkan dari kegiatan tersebut. Nah, ini saya jelaskan mengenai aset yang akan kita kelola. Tentu saja adalah aset strategis ya, yang namanya bahan nuklir dan sumber radioaktif adalah suatu yang bernilai strategis. Tidak hanya bernilai ekonomis, tapi juga nilainya bernilai strategis ya. Kemudian tadi bahwa dampak dari apa yang menyebabkan ada dampak dari pengelolaan aset tersebut, tentunya karena akan ada ancaman. Nah, ancaman, mengapa ada ancaman? Karena pasti di dalam kita melakukan pengelolaan, kita dalam memproteksi aset kita, itu pasti ada kelemahan-kelemahan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kemudian dari ketiga hal tersebut tentunya akan ada dampaknya, yang kita sebut adalah risiko. Baik, satu persatu akan kita jelaskan ya. Ini aset kita apa saja sih di dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Sudah barang tentu kita akan mempunyai dan kita berjumpa dengan bahan nuklir dan sumber radioaktif dan instansi nuklir, serta mungkin sumber daya manusia sebagai ujung tombak di dalam penelitian dan pemanfaatan tenaga nuklir ya. Di sini terdiri pakar-pakar nuklir yang mungkin melakukan penelitian untuk
kepentingan masyarakat dan bangsa. Kemudian tadi kelemahan-kelemahan mungkin ketika kita melakukan proteksi atau pengamanan dalam kegiatan kita tentu pasti ada kelemahan. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal, ada faktor yang mungkin dari segi cost atau biaya ataupun kelemahan teknologi yang memang belum kita miliki. Kemudian apa saja ancaman tersebut? Ancaman tersebut mungkin yang paling biasa kita jumpai ya di dalam pengelolaan teknologi nuklir biasanya protestor LSM, karena pada saat ini orang masih belum persepsinya itu masih belum sama bahwa nuklir hanya tahunya adalah bom nuklir, padahal pengelolaan pemanfaatan tenaga nuklir itu lebih banyak manfaatnya ya daripada mudaratnya. Misalnya kita bisa memanfaatkan teknologi nuklir ini untuk industri, untuk pertanian, sterilisasi, kesehatan, kedokteran nuklir. Bagaimana kedokteran nuklir bisa berjalan kalau tidak ada pemanfaatan tenaga nuklir, sehingga lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Memang di sisi lain ada risiko-risikonya. Risiko tersebutlah yang nanti akan kita manage, akan kita kendalikan sekecil mungkin risiko tersebut. Biasanya protestor ya, ini LSM anti nuklir yang akan melakukan protes-protes, biasanya ketidaksenangan yang dilatar belakangi oleh barangkali dengan berbagai motivasi, ada motivasi ideologi, ekonomi, atau ya banyak hal-hal lain yang memang didasari bisa juga dengan politik dan lain-lain. Apalagi di negara kita saat ini ya agak sulit ya untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat, sehingga ini hal-hal yang mudah sekali untuk diisukan ya ke hal-hal yang negatif. Kemudian pencurian bahan nuklir dan sumber radioaktif, serta tindakan sabotase instansi nuklir. Nah, ini pun bisa terjadi. Nah, kita berupaya bagaimana caranya mencegah hal tersebut untuk tidak terjadi. Ya. Kemudian risiko. Ya. Jadi risiko ini kemungkinan dengan adanya tindakan pencurian, ya, dampaknya adalah akan hilangnya bahan nuklir, sumber radioaktif, atau bahaya radiologi yang disebabkan oleh tadi tindakan sabotase. Hal ini bisa saja dilakukan oleh orang luar atau orang dalam. Yang lebih parah lagi adalah ketika orang dalam berkolaborasi dengan orang luar. Nah, ini hal yang sangat berbahaya. Ya. Nah, bagaimana caranya kita melindungi itu? Ya, bagaimana caranya kita menyelamatkan aset kita dan kegiatan kita untuk kita ambil manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat kita, ya, untuk kepentingan negara kita. Nah, maka kita buatlah di sini suatu sistem keamanan nuklir ya. Nah, tujuan pembelajaran, hasil belajar yang kita harapkan setelah peserta mengikuti materi ini diharapkan dapat menjelaskan jenis, fungsi, dan ukuran kinerja serta tujuan penerapan sistem proteksi fisik di fasilitas nuklir. Kemudian indikator hasil belajar diharapkan para peserta dapat menjelaskan alur proses desain dan evaluasi sistem proteksi fisik atau DIPO. Jadi bagaimana kita melindungi aset kita dengan metode dan teknologi yang mutakhir saat ini, yang memang sudah seharusnya diterapkan di setiap fasilitas nuklir, baik di negara kita maupun di negara lain ya. Kemudian akan menjelaskan, diharapkan dapat menjelaskan kinerja pengukuran fungsi sistem proteksi fisik ya. Jadi peserta nanti diberikan pemahaman bagaimana bahwa di dalam desain sistem proteksi fisik itu dengan peralatan-peralatan proteksi fisik ya. Dan kemudian diharapkan juga bagaimana mendesain atau menerapkan sistem proteksi fisik yang efektif. Kemudian manfaat hasil belajar
pertama adalah untuk peserta tentunya akan menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian peserta latihan. Saya juga melihat di sini peserta pelatihan itu tidak semuanya pengamanan, barangkali malah banyakkan di luar pengamanan, sehingga barangkali ini ilmu baru bagi Bapak Ibu sekalian, atau yang sudah paham mungkin menjadi lebih paham lagi. Kemudian untuk satuan kerja, satuan kerja mengharapkan dengan Bapak Ibu sekalian telah mengetahui bagaimana caranya mendesain atau bagaimana caranya melakukan proteksi kegiatan-kegiatan di bidang nuklir, diharapkan Bapak Ibu dapat mendukung tujuan keamanan nuklir ya. Itu diantaranya adalah mencegah tindakan pemindahan bahan nuklir secara tidak sah dan sabotase instalasi nuklir. Kemudian pokok bahasan ya. Pokok bahasan yang pertama saya akan membahas mengenai menjelaskan alur proses desain dan evaluasi proses fisik mulai dari tahap pemenuhan persyaratan dan perencanaan sampai nanti kita melakukan melakukan desain sampai mengevaluasi bagaimana desain kita itu apakah bisa diterapkan di instalasi nuklir di fasilitas kita. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas dan menjelaskan 3 fungsi utama dalam pengukuran kinerja sistem proteksi fisik. Kita bilang 3 fungsi utama sistem proteksi fisik dan juga kinerja peralatan sistem proteksi fisik. Nah, nanti kita akhiri pembahasan kita dengan menjelaskan bagaimana kita mendesain sistem proteksi fisik yang efektif. Ini beberapa acuan, aturan, undang-undang dan beberapa peraturan dan standar yang kita acu di dalam materi ini. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenagaan nukliran. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang keselamatan dan keamanan instalasi nuklir. Peraturan Kepala Bapeten Nomor 1 Tahun 2009 tentang ketentuan sistem proteksi fisik, instalasi dan bahan nuklir. Peraturan Kepala Bapeten tentang keamanan sumber radioaktif yaitu Peraturan Bapeten Nomor 6 Tahun 2015, Standar Batan Nomor 09 Tahun 2010 tentang sistem manajemen keamanan nuklir Batan. Kemudian Standar Batan Nomor 01 Tahun 2016 tentang penilaian risiko keamanan nuklir. Kemudian juga ada guidance dari IAEA yaitu IAEA Nuclear Security Series Number 13 ya, nomor 13 ya. Kita ke definisi. Ini ada beberapa definisi yang kita ambil. Pertama dari NSS 13 yaitu guidance dari IAEA. Beliau mendefinisikan bahwa sistem proteksi fisik adalah sekelompok atau seperangkat peralatan proses fisik yang dapat melindungi fasilitas nuklir dari tindakan kejahatan. Ya. Kemudian di Peraturan Kepala Bapeten Nomor 1 Tahun 2009 tentang ketentuan sistem proteksi fisik, instalasi dan bahan nuklir. Nah, di sana dijelaskan bahwa sistem proteksi fisik adalah kumpulan peralatan, instalasi, dan personil serta prosedur yang secara bersama-sama memberikan proteksi terhadap instalasi dan bahan nuklir. Sedangkan di SB 01 tahun 2016 tentang penilaian risiko keamanan nuklir, di sini didefinisikan bahwa sistem proteksi fisik adalah upaya yang ditujukan untuk mendeteksi dan mencegah pemindahan bahan nuklir secara tidak sah dan mencegah tindakan sabotase di instalasi nuklir. Barangkali itu 3 definisi yang bisa saya jelaskan. Masih banyak lagi definisi dari para pakar dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan instalasi nuklir.
Bagian kedua kita masuk ke penjelasan tentang alur proses desain dan evaluasi sistem proteksi PIK. Nah, bagaimana kita mendesain suatu sistem keamanan di instalasi nuklir, tentunya kita ada aturan-aturan atau ada peraturan dan perundangan yang memang harus disyaratkan oleh badan regulasi baik secara nasional maupun internasional. Pertama, kita menentukan persyaratan sistem proteksi fisik. Artinya di sini kita melihat juga karakteristik fasilitas kita, termasuk kategori berapa, kemudian bagaimana lingkungan calon tapak kita, kemudian bagaimana target dan potensi ancaman di lingkungan fasilitas kita. Nah, ini harus betul-betul kita pahami dan kita harus membuat dokumen namanya dokumen ancaman dasar desain atau kerentanan fasilitas ya. Nah, setelah kita sudah memenuhi persyaratan untuk memenuhi persyaratan dan melakukan kajian-kajian tentang kerentanan fasilitas ya, baru kita bisa melaksanakan desain sistem proteksi fisik, yaitu dengan memasang peralatan-peralatan sistem proteksi fisik. Nah, setelah kita desain, maka kita evaluasi. Kita lakukan uji coba, apakah sistem proteksi ini betul-betul bisa diterapkan. Nah, apabila itu sudah kita anggap baik, maka itu kita menjadikan final ya dari sistem proteksi. Apabila ada kekurangan, maka kita desain ulang, dan kita lakukan perbaikan-perbaikan seperlunya. Baik, untuk selanjutnya saya akan detilkan barangkali bagaimana tadi saya sudah menjelaskan melakukan identifikasi targetnya. Nah, target tentunya akan berkaitan dengan aset. Aset yang kita miliki adalah bahan nuklir dan sumber radioaktif. Nah, ini merupakan target daripada ancaman, ya, daripada ancaman bagi orang-orang yang mempunyai niat yang kurang baik, ya. Nah, aset kita adalah berupa bahan nuklir dan sumber dan zat radioaktif. Kemudian juga kita ada punya instalasi nuklir dan peralatan-peralatan vital. Nah, bagaimana kalau misalnya bahan nuklir dan sumber radioaktif itu dicuri orang? Nah, ini juga akan berdampak kepada hal yang negatif. Bisa tadi apabila bahan nuklir dan sumber radioaktif ini jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab atau kelompok teroris, maka ini bisa disalahgunakan menjadi senjata nuklir. Bahkan yang lebih sederhana sekali dilakukan bom kotor. Jadi bomnya bom konvensional, jadi dimasukkan saja sumber radioaktif sehingga ketika diledakkan maka ada paparan radiasi yang bisa membahayakan lingkungan. Kemudian bisa juga dijadikan IRED, istilahnya ini salah satu peralatan di dalam senjata nuklir. Kemudian instalasi dan peralatan vital yang ada di fasilitas nuklir, baik itu di reaktor maupun fasilitas nuklir lainnya. Nah, ini kalau dilakukan dengan tindakan sabotase, bagaimana peralatan vital kita tidak berfungsi sebagai mestinya, ini akan berdampak kepada terjadinya rilis paparan radiasi, baik itu ke pegawai, masyarakat dan lingkungan. Nah, makanya di sini ditentukan di dalam pengoperasian instalasi nuklir itu ada namanya level tertinggi daripada konsekuensi insiden keamanan nuklir dan level terendah yang masih dapat diterima oleh oleh pegawai serta lingkungan masyarakat. Nah, ini tentunya ukuran-ukuran tersebut adalah berbeda di beberapa fasilitas nuklir atau di setiap negara, karena ini sesuai dengan kategori dan karakteristik instalasi nuklir tersebut. Nah, kemudian kita setelah tadi kita melakukan analisis target, ancaman, ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa dengan demikian pasti ada dampak atau risiko, ya. Ada dampak atau risiko dari ancaman tersebut. Maka kita buatlah suatu penilaian ancaman.
Nah, kita buat suatu dokumen penilaian ancaman. Nah, dokumen ini kita sebut dengan dokumen ancaman dasar desain atau desain basis threat. Ya. Nah, setelah kita mempunyai informasi hal-hal mengenai fasilitas kita tadi, bahan keterangan dan lain-lain, maka baru kita dapat membuat desain sistem proteksi fisik. Karena ancaman dasar desain adalah merupakan fondasi atau dasar di dalam melakukan desain atau penerapan sistem proteksi fisik. Nah, dengan apa? Tentunya kita dengan 3 fungsi utama sistem proteksi fisik, yaitu sistem deteksi, delay, dan respon yang nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, untuk deteksi dan delay ini adalah suatu tindakan ya, tindakan pencegahan di dalam keamanan nuklir di fasilitas nuklir. Sedangkan respon adalah tindakan penanggulangan. Nah, tindakan penanggulangan ini ada meliputi beberapa hal, yaitu intinya adalah satuan respon, kemudian kita melakukan rencana kontingensi. Nah, rencana kontingensi adalah suatu kegiatan yang terencana dan sistematis, bagaimana kita melakukan mitigasi atau melakukan penanggulangan ketika terjadi insiden keamanan nuklir. Nah, tadi di dalam insiden keamanan nuklir ini, apabila dapat ditanggulangi, maka tidak akan terjadi yang namanya kedaruratan nuklir. Tapi apabila tidak dapat ditanggulangi, misalnya kasus sabotase sehingga menyebabkan ada rilis keluar paparan ke lingkungan, maka di situ terjadi yang disebut namanya kedaruratan nuklir. Ini ada ukur-ukurannya, berapa nilai angka yang dinyatakan bahwa ini sudah terjadi kedaruratan nuklir. Nanti akan dibahas di masalah sistem keselamatan instalasi nuklir ya. Nah, kita tidak akan membahas rencana kontingensi dan rencana kedaruratan nuklir karena ini ada pelatihan tersendiri ya, yang barangkali nanti akan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Tenaga Nuklir Nasional ya, Batan. Kemudian mungkin secara singkat dapat dirumuskan bahwa alur proses desain dan evaluasi proses fisik atau DIFO ini sebenarnya menjadi ada 3 tahapan penting. Yang pertama tadi memenuhi persyaratan, kemudian kita mengumpulkan bahan keterangan, melakukan kajian-kajian kerawanan di keamanan di fasilitas kita. Kemudian setelah itu kita melakukan desain sistem proteksi karena kita sudah tahu bahwa apa risiko dan ancaman-ancaman yang potensi ancaman yang mungkin terjadi sehingga kita dapat melakukan asumsi untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan daripada fasilitas kita. Nah, inilah di kedua tahap ini yang nanti akan kita bahas dan akan dijelaskan oleh para pengajar berikut yang sudah berpengalaman ya di bidang pengelolaan keamanan nuklir atau sistem proteksi fisik, dan mereka juga sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan baik secara nasional maupun internasional. Nah, ini evaluasi sistem proteksi fisik ada berbagai macam. Ini ada dengan performance testing, ada penilaian risiko, ada tabletop exercise ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah untuk kita melihat apakah sistem proteksi fisik kita betul-betul dapat diandalkan dan bisa diterapkan dengan baik. Nah, kemudian setelah ini uji coba ini dinyatakan layak, maka inilah menjadi sistem desain yang final untuk dilaksanakan. Setelah itu kita buat suatu rencana pengamanan ya. Jadi kita buat rencana pengamanan yang di dalam sistem proteksi fisik disebut dengan rencana sistem proteksi fisik. Nah, ini di peraturan Kepala Bapeten nomor 1 tahun 2009 bahwa pemegang izin wajib membuat rencana proteksi fisik dan disampaikan secara tertulis kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten.
Jadi ini merupakan suatu kewajiban ya. Jadi Bapak Ibu sekalian barangkali yang bukan sebagai tugas pokoknya mengetahui bahwa ini adalah suatu persyaratan untuk beroperasinya di fasilitas di salah satu persyaratan untuk memenuhi perizinan beroperasinya sistem uh, pengelolaan di instalasi nuklir ya. Ini di dalam desain sistem proteksi fisik kita ada dua tindakan ya, yaitu pertama adalah tindakan pencegahan. Ya, tindakan pencegahan itu bisa dilakukan dengan kita membuat satu penyeganan ya. Penyeganan itu dengan menerapkan sistem proteksi fisik yang tangguh yang membuat musuh berasumsi bahwa sistem proteksi fisik itu proteksi fisik kita itu sangat sulit untuk ditembus, sehingga orang-orang yang bermaksud untuk berbuat jahat ke dalam fasilitas kita akan berpikir dua kali ya bagaimana dia bisa masuk ke dalam fasilitas kita. Misalnya ditempatkan penjaga dengan K9 ya, dengan anjing pelacak di depannya. Waduh, lihat seperti itu juga sudah sudah angker lah istilahnya ya. Tapi hal ini ada problem juga karena dengan membuat itu tidak serta-merta bahwa sistem proteksi fisik kita akan efektif ya. Karena ini adalah tidak dapat diukur ya. Nah, kemudian bagaimana untuk kita langkah selanjutnya, bagaimana kita dapat mengalahkan musuh ini, yaitu dengan menerapkan tiga fungsi utama sistem proteksi fisik, yaitu detection, delay, dan respon. Nah, peralatan-peralatan ini adalah sudah dapat terukur karena mempunyai spesifikasi dan punya nilai-nilai bagaimana ketika ada orang yang tidak mempunyai akses masuk ke fasilitas kita, tentunya nanti akan ada alarm dan lain-lain, yaitu jadi terukur, ada hitung-hitungannya gitu. Sehingga ini mungkin lebih rasional untuk diterapkan. Jadi jangan sampai di dalam mendesain sistem proteksi fisik kita seperti Abu Nawas ya. Jadi akal-akalan gitu. Jadi di depannya sedemikian rupa ya, diperiksa, di searching, di lain-lain ya, ada aturan, ada sensor, ada ini. Tapi di bagian yang lain, di sisi yang lain banyak sekali kelemahan. Misalnya banyak pagar yang bolong, banyak jalan-jalan yang tidak resmi yang bisa dimasuki tanpa pengawasan dari para petugas maupun peralatan proteksi fisik kita. Jadi di dalam desain sistem proteksi fisik itu harus betul-betul tidak ada celah kelemahan. Ya. Ada celah kelemahan mungkin sedikit saja tapi itu masih dapat diterima oleh sistem proteksi fisik kita. Kemudian kita beranjak kepada fungsi utama sistem proteksi fisik. Jadi fungsi utama sistem proteksi fisik itu apa sih? Pertama adalah deteksi. Ya. Nah, deteksi ini itu dengan kita memasang penginderaan sensor, ya. Kemudian juga kita mengendalikan akses personil yang akan masuk dan keluar di fasilitas kita, tentunya dengan peralatan-peralatan deteksi, baik itu dengan CCTV, kemudian alat sensor lain, atau alat searching atau pencari barang-barang yang terlarang masuk di fasilitas kita. Misalnya X-ray ya, kemudian supermeter untuk mendeteksi sumber radioaktif, ya, kemudian juga metal detektor dan lain-lain, ya, juga deteksi bahan peledak, itu mungkin yang perlu juga kita siapkan di dalam mendesain sistem keamanan.
Kemudian sistem delay atau penunda. Nah, sistem delay itu dengan memberi penghalang ya. Jadi selain peralatan sensor, kita juga memberi penghalang fisik, baik itu penghalang yang bersifat pasif maupun aktif ya. Yang pasif itu contohnya yang sederhana misalnya pagar. Pagar di sekitar fasilitas kita ya. Nah, ini ketinggian dan kemudian persyaratan mengenai pemasangan pagar nanti akan dijelaskan pada pengajar berikutnya di materi sistem delay. Penghalang aktif, nah kalau penghalang aktif itu dia akan bereaksi, ya, akan bereaksi pada personil ataupun kendaraan yang akan masuk tanpa akses ke fasilitas kita. Jadi dia ketika dia ini tersensor, ya, jadi otomatis bekerja. Tapi kalau pasif dia itu ya terlihat ya. Kalau aktif tuh kemungkinan tidak terlihat, bisa dengan infrared, bisa dengan lain-lain, banyak sekali nanti jenis-jenisnya akan dijelaskan di materi sistem delay. Kemudian sistem respon, ya sistem respon itu adalah biasanya adalah penjaga atau satuan respon yang dipersenjatai lengkap. Nah, kalau satuan respon yang dipersenjatai lengkap, kalau di kita itu biasanya ditempatkan di luar tapak. Nah, ini kalau di fasilitas kita itu diambil oleh TNI dan kepolisian ya. Nah, tapi kita ada pos respon dari penjaga dari unit pengamanan nuklir yang di dalam ini merupakan respon internal di dalam fasilitas kita. Kemudian bagaimana terjadinya tadi sistem deteksi atau proses ya. Proses terjadinya sistem deteksi itu pertama adanya aktivasi sensor. Sudah jelas dengan misalnya ada orang sensor ini teraktivasi, maka terjadilah trigger, terjadilah sinyal alarm. Nah, jadi sinyal alarm tadi terdeteksi, maka terdeteksi apa yang kalau misalnya alarm tadi diintegrasikan dengan kamera yang bergerak atau motion kamera, maka dapat dilihat oleh penilai kita di Central Alarm Station atau di pusat pengendalian keamanan ya. Nah, ini tadi yang aktivasi sensor, trigger alarm ini adalah teknologi sistem proteksi fisik, tapi di dalam penilaian pengkajian dan penilaian alarm ini adalah tetap masih dipegang dan dioperasikan oleh SDM ya, oleh petugas operator atau petugas penilai, karena ini alarm ini bisa saja alarm tersebut adalah alarm palsu atau bukan sesungguhnya akibat daripada misalnya lingkungan, contohnya misalnya seismik itu apabila ada getaran yang disebabkan misalnya ada kendaraan berat lewat di sekitar situ atau misalnya ada binatang yang menekan sensor seismik itu, maka akan trigger. Nah, ini perlu dikaji dan dinilai oleh oleh petugas penilai di Satuan Pengendalian Sistem Keamanan. Setelah itu baru dilaporkan ke petugas penjaga atau satuan prespon untuk dilakukan tindakan-tindakan pengontrol apakah hal tersebut adalah alarm palsu atau memang sesungguhnya yang disebabkan oleh penyusup. Kemudian kinerja daripada sistem deteksi itu adalah pertama probabilitas sensor atau yang di sini disebut PS ya. Kemudian penilaian alarm dan waktu komunikasi disebut TA, dan gangguan rata-rata alarm atau NAR. Kemudian ini kinerja sistem proteksi fisik kita F, sehingga probability detection ukuran kinerjanya PD sama dengan F ya, kali PS kali TA kali PA dan NAR, sehingga
ini terukur ya, dapat diukur. Jadi sistem sensor kita itu dapat diukur, ada ukur-ukuran. Dan kalau misalnya ini di spesifikasinya, sensitifnya sampai dengan tingkat hitungan berapa sehingga dapat dihitung. Jadi kita dapat men-setting berapa yang dibutuhkan dengan disesuaikan dengan ancaman yang ada di fasilitas kita. Sistem penunda, bagaimana sistem kita melaksanakan atau menginstal sistem penunda, tentunya tadi kita sudah jelaskan itu dengan memasang beberapa rintangan untuk menghambat jalur musuh. Ketika musuh akan mengakses target di fasilitas kita, sistem delay ini menghambat ya. Sistem delay itu bisa tadi pagar dengan razor wire dan lain-lain, sehingga tidak dengan mudah penyusup itu masuk dan bisa mengakses target kita, baik dia melakukan tindakan pencurian maupun sabotase. Dengan sistem penunda ini akan memberikan waktu kepada satuan respon kita untuk cepat melakukan interupsi atau netralisasi. Penghalang rintangan bisa juga berupa penghalang pasif maupun penghalang aktif. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana penghalang pasif dan penghalang aktif itu nanti akan lebih detail lagi akan dijelaskan oleh para pengajar di materi sistem delay. Ukuran kinerjanya adalah waktu untuk menembus penghalang. Jadi bagaimana kita penyusup menembus penghalang tersebut itu dapat kita ukur ya. Misalnya tebal pagar berapa senti atau berapa meter, dengan dia peralatan apa sehingga itu dapat diukur berapa dia dapat melakukan penetrasi, atau dia dengan tinggi beberapa tinggi ukuran tertentu dia dapat melompat berapa kecepatan penyusup itu melompat, sehingga kita dapat antisipasi. Kita harus tambahkan apalagi untuk melakukan tindakan pengamanan berlapis. Kemudian waktu melintas di daerah isolasi, artinya daerah isolasi itu jadi antara di pagar limited area masuk ke pagar protective area. Biasanya di fasilitas nuklir itu ada double pen atau double pagar ya. Jadi pagar pertama itu di daerah limited area, kemudian di protected area, kemudian masuk ke vital area atau bagian sistem proteksi fisik lainnya. Nah itu di antara pagar luar dan pagar daerah proteksi biasanya kita pasang beberapa sensor ya untuk melakukan pemantauan. Kemudian proses sistem respon, tentu di sini ada komunikasi dua arah ya. Terjadinya sistem respon itu tentunya ada komunikasi dua arah antara penjaga atau post respon, kemudian dengan penilai yang operator di Central Alarm Station atau di pusat pengendalian keamanan dengan satuan prespon. Ini ketiga unsur tadi, penjaga, penilai, dan satuan prespon ini harus berkomunikasi dua arah. Setelah itu prespon melakukan penyebaran ya. Penyebaran, kemudian diukur berapa waktu penyebaran, kemudian melakukan tindakan interupsi atau gangguan dan melakukan tindakan netralisasi atau pelumpuhan ya. Nah, ukuran kinerjanya adalah probabilitas komunikasi dengan satuan respon tadi, komunikasi dua arah tadi. Nah, itu harus betul-betul efektif, karena apabila ini tidak komunikasi tidak berjalan dua arah atau tidak berlangsung dengan baik akan menjadi gangguan-gangguan di satuan respon dalam melakukan interupsi ataupun melakukan netralisasi. Kemudian waktu komunikasi, nah ini waktu komunikasi itu perlu kita ukur berapa waktu komunikasi tersebut. Kemudian waktu penyebaran dan satuan respon. Kemudian efektivitas satuan respon bagaimana? Apakah ini sudah efektif? Ya, ini tergantung dari ada taktik dan strategi dari satuan respon di dalam melakukan tindakan respon. Sekarang kita bagian
bagian keempat, yaitu bagaimana kita membuat sistem proteksi fisik atau mendesain sistem proteksi fisik itu agar bisa efektif ya. Itu tentunya ada beberapa syarat. Pertama adalah waktu deteksi. Waktu deteksi itu diharuskan bahwa waktu deteksi sistem proteksi fisik itu harus betul-betul dapat menunda penyusup agar dia tidak bisa dengan mudah mengakses target yang ada di fasilitas kita. Nah, kemudian kita lakukan pertahanan berlapis dan harus dipersyaratkan juga dengan proteksi seimbang. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di fasilitas itu harus sinergi melakukan proteksi yang seimbang. Jadi perlindungan di bagian pintu masuk depan, belakang, samping, dan sekitarnya itu tidak boleh ada yang lemah. Jadi tidak ada celah di dalam mendesain sistem proteksi fisik itu untuk dengan mudahnya para penyusup itu bisa masuk ke fasilitas kita. Nah, ini kemudian kehandalan peralatan. Tentu saja yang sangat dibutuhkan, kita harus mengenal karakteristik daripada peralatan sistem proteksi fisik. Hal ini karena sangat berpengaruh terhadap lingkungan ya. Mungkin di negara kita akan beda di negara lain ya, karena demografi dan kultur daripada iklim ya itu akan berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi karakteristik daripada peralatan. Kehandalan peralatan itu bisa terpengaruh dari lingkungan. Sehingga kita harus pandai dalam memilih peralatan yang tepat ya, untuk melindungi fasilitas kita. Ini contohnya bagaimana kita bandingkan waktu musuh dan waktu sistem proteksi fisik. Jadi bagaimana sistem proteksi fisik kita dapat menunda atau menghambat penyusup ini yang akan mengambil target di fasilitas kita ya. Mulai dari dia melompati atau dia mempenetrasi pagar luar, kemudian masuk ke daerah proteksi ya, sampai terus menuju target di dalamnya. Tentunya dia akan melalui rintangan-rintangan yang melalui rintangan-rintangan yang kita desain sedemikian rupa sehingga akan memberikan waktu kepada satuan perespon untuk melakukan tindakan interupsi atau netralisasi. Nah, kemudian dapat ini kita gambarkan bagaimana alur waktu sistem proteksi fisik ya. Nah, dari mulai dia melakukan penetrasi, kemudian tertangkap sensor ya. Sensor diletakkan di bagian yang tepat mestinya, sehingga nanti satuan perespon itu dapat dengan tepat melakukan tindakan. Ini saya beri contoh beberapa hal tentang waktu penyusup dan waktu satuan perespon. Ini prinsip, sebelumnya saya akan menjelaskan prinsip waktu deteksi ya. Jadi waktu deteksi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menginterupsi musuh sebelum tindakan pencurian atau sabotase selesai. Di mana waktu respon sistem proteksi fisik harus kurang dari waktu tindakan musuh yang tersisa setelah penginderaan pertama. Nah, kemudian adalah di sini perlu kita ketahui juga adalah titik deteksi kritis atau critical detection point ya, itu pertemuan antara musuh dengan satuan perespon di suatu titik ya. Nah, ini ya, didefinisikan sebagai kesempatan penginderaan terakhir di sepanjang jalur musuh di mana waktu respon sistem proteksi fisik kurang dari waktu tugas musuh yang tersisa setelah penginderaan pertama. Nah, ini nanti akan saya berikan contoh beberapa sistem deteksi, ada yang terlambat, deteksi mencukupi, atau keterlambatan sistem respon. Ini salah satu contoh adalah deteksi yang terlambat. Deteksi yang terlambat karena mungkin di bagian pagar luar
kita tidak pasang alarm karena tadi ingat proses deteksi itu uh, dia tidak akan ada trigger ketika alarm tadi tidak terputus ya atau nah, makanya di sini ada keterlambatan sistem deteksi karena uh, peralatan sensor kita ditempatkan di dalam, mungkin di daerah protected area, tapi semakin awal kita menetapkan peralatan sensor, maka semakin baik sistem proteksi fisik karena lebih awal petugas operator atau penilai di pengendalian di pusat pengendalian keamanan itu dapat mengetahui bahwa di sistem proteksi fisik kita terdapat gangguan. Kemudian ini adalah penundaan yang tidak mencukupi atau kurang baik lah karena mungkin pagarnya tidak sesuai dengan ukuran atau terlalu rendah. Kemudian pemasangan sensor sedikit sekali hanya di tempat-tempat yang terletak di dalam atau di daerah proteksi dan daerah vital area. Di limited area tidak diketahui sehingga kita baru dapat mendeteksi penyusup itu di daerah proteksi ataupun di daerah vital sehingga kita terlambat di dalam melakukan deteksi. Kemudian respon yang terlambat. Nah, ini respon yang terlambat kemungkinan juga tadi ada beberapa hal. Bisa saja penempatan di satuan respon kita terlalu jauh ya, sehingga waktu respon kita tidak mencukupi untuk melakukan tindakan interupsi maupun neutralisasi. Atau sistem komunikasi kita tidak baik ya. Tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan komunikasi dua arah, sehingga di sini menjadi hambatan tim satuan respon. Kemudian prinsip pertahanan berlapis. Jadi dalam pertahanan berlapis ini kita di dalam memasang sensor atau memasang penghalang itu tidak boleh satu gitu. Jadi harus lebih dari satu. Ketika peralatan sistem proteksi fisik kita tidak bekerja, maka peralatan proteksi fisik yang lain masih bisa mendeteksi. Kemudian begitu juga satuan respon atau tim satuan respon itu tidak boleh hanya satu tim satuan respon. Perlu adanya tim respon cadangan. Tujuannya adalah untuk membackup apabila tim utama tadi tidak mendapat hambatan atau ada halangan, gangguan dan lain-lain hal, maka tim cadangan tadi dapat mengambil alih tugas-tugas tim satuan respon yang utama. Kemudian proteksi yang seimbang tadi sudah banyak dijelaskan. Jadi tidak boleh ada celah ya, tidak boleh ada kerentanan dan kelemahan di fasilitas kita, perlu seimbang dan sinergi ya di dalam kita memproteksi fasilitas. Kemudian kehandalan peralatan sudah tentu ini ada kaitannya dengan karakteristik peralatan ya. Kemudian juga kemampuan atau kehandalan pengoperasian, tidak kalah pentingnya juga suku cadang ya, suku cadang di dalam perawatan dan pemeliharaan peralatan. Karena apabila terjadi kerusakan, apabila tidak ada suku cadang, maka ini akan menjadi kendala di dalam melakukan proteksi atau perlindungan di fasilitas kita. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan, kita sampai kepada bagian akhir yaitu ringkasan. Jadi pertama saya ulangi ya, jadi dalam desain posisi fisik tadi itu ada dua, ada mencegah dan melumpuhkan. Ya, tadi mencegah itu dengan tindakan penyeganan, kemudian melumpuhkan atau menghambat ya. Itu bisa dengan melakukan peralatan sistem proteksi fisik. Ini adalah suatu teknik yang terukur ya. Kemudian fungsi utama sistem proteksi, Bapak Ibu sekalian bagaimana? Masih ingat apa fungsi utama sistem proteksi fisik? Ya,
Baik, saya ingatkan kembali, yaitu fungsi utama sistem proteksi fisik adalah pertama deteksi, delay, dan respon. Yaitu deteksi, kemudian fungsi penundaan, dan fungsi respon atau tanggapan. Terus kita ukuran kinerja. Nah, ini ukuran kinerja sistem proteksi fisik. Nah, ada berapa Bapak Ibu sekalian? Baik, ya kita ulangi ya. Jadi ukuran kinerja sistem proteksi fisik pertama adalah probabilitas deteksi. Ini di sistem deteksi, dan kemudian ada waktu delay ya. Kemudian waktu respon ya. Kemudian probabilitas interupsi dan netralisasi. Ini ukuran kinerja daripada sistem proteksi fisik. Kemudian waktu deteksi. Masih ingat Bapak Ibu sekalian, apa waktu deteksi? Jadi waktu deteksi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menginterupsi musuh sebelum tindakan pencurian atau tindakan sabotase selesai. Waktu respon sistem proteksi fisik harus kurang dari waktu musuh yang tersisa setelah penginderaan pertama. Ya, diingat-ingat ya, nanti keluar itu di post test itu. Nah, kemudian prinsip-prinsip di dalam relationship proses fisik yang efektif ada 3. Ayo apa? Masih ingat? Ya, pertama adalah prinsip pertahanan berlapis ya. Kemudian proteksi yang seimbang. Ketiga adalah kehandalan dari peralatan sistem proteksi fisik. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah hal-hal bagaimana kita mendesain sistem proteksi fisik yang efektif dan efisien di fasilitas kita. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Mungkin nanti kita dapat bertemu di kegiatan tatap muka di pelatihan ini. Ya, saya nanti akan membimbing di praktikum sistem delay dan respon. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.